Di dalam khotbah hari ini, Tuhan melalui Musa menunjukkan perilaku yang harus ditunjukkan oleh orang Israel agar mereka terlihat, agar orang bisa melihat mereka adalah benar-benar umat Allah. Seruan firman Tuhan kepada kita hari ini, agar kita menunjukkan perilaku kita sebagai umat Allah. Bagaimanakah perilaku seorang umat Allah yang menunjukkan bahwa kita ini adalah murid dari Tuhan Yesus, yaitu harus hidup kudus. Kita harus menunjukkan budaya sorga di tengah-tengah dunia ini, yaitu budaya yang berkarakter seperti karakter Tuhan Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Dengan sukacita mari kita menerima firman Tuhan untuk minggu ke-8 sesudah Trinitatis hari ini, yaitu dari kitab Keluaran pasal 23 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di khotbah minggu yang lalu dikatakan bahwa salah satu dan yang terutama yang dapat menunjukkan bahwa kita adalah murid Tuhan Yesus yang sejati adalah dengan hidup saling mengasihi. Dan di dalam khotbah hari ini, Tuhan melalui Musa menunjukkan perilaku yang harus ditunjukkan oleh orang Israel agar mereka terlihat, agar orang bisa melihat mereka adalah benar-benar umat Allah. Supaya orang-orang di Kanaan melihat bahwa mereka berbeda dengan sekitarnya. Saudaraku, mereka tidak sama dengan orang lain. Itulah juga seruan firman Tuhan kepada kita hari ini, agar kita menunjukkan perilaku kita sebagai umat Allah. Bagaimanakah perilaku seorang umat Allah yang menunjukkan bahwa kita ini adalah murid dari Tuhan Yesus, yaitu harus hidup kudus. Karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Dan kita juga harus menunjukkan buah-buah iman dalam kehidupan keseharian kita sebagai bukti iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kita harus menunjukkan budaya sorga di tengah-tengah dunia ini, yaitu budaya yang berkarakter seperti karakter Tuhan Yesus. Dengan cara itulah kita bisa memenuhi perintah Tuhan Yesus
supaya kita menjadi garam, supaya kita menjadi terang, supaya kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita dan bagi seluruh dunia ini. Saya sangat yakin benar, bila semua orang Kristen secara konsisten mampu menunjukkan buah-buah imannya dengan berkarakter seperti karakter Tuhan Yesus dalam hidup kesehariannya, itu pasti akan mampu mengubah masyarakat kita. Itu akan mampu mengadakan transformasi di tengah masyarakat kita. Itu akan membuat masyarakat kita berubah ke arah yang lebih baik. Dan itulah yang diajarkan oleh firman Tuhan hari ini kepada kita. Sebagai umat Allah, kita harus berkarakter seperti karakter Tuhan Yesus di tengah hidup keseharian kita. Sekarang, karakter manakah itu? Yang pertama, di ayat pertama dan ayat 7 dikatakan, jangan menyebarkan berita bohong. Istilah sekarang, jangan menyebarkan berita hoaks. Firman Tuhan di Yakobus 2 ayat 5 dan seterusnya dengan sangat tegas, dengan sangat keras mengingatkan kita agar kita benar-benar menjaga lidah kita, agar benar-benar menjaga mulut kita. Memang saudaraku, lagi lidah bukan lagi mulut yang bohong sekarang, tetapi sudah jari tangan kita di tombol handphone kita. Dan itulah yang bisa mengacaukan masyarakat kita. Berita hoaks itu bisa membunuh karakter, bahkan mempermalukan orang lain. Tidak sedikit lagi orang yang menjadi korban. Tidak sedikit orang yang menjadi saling membunuh, saling tawuran, rumah-rumah dibakar, dan menimbulkan kekacauan, menimbulkan kerusuhan oleh karena berita hoaks yang disebar melalui media sosial. Jangan ikuti perilaku orang banyak seperti itu. Apalagi sekarang ini masih ada orang yang tega-teganya menyebarkan ratusan berita hoaks, berita bohong tentang COVID-19. Dan itu menimbulkan kekacauan, menimbulkan kebingungan di tengah-tengah masyarakat. Itu bukanlah perilaku seorang murid Tuhan Yesus. Itu adalah perilaku murid-murid si iblis. Hukum Taurat ke-9 sangat keras melarang, jangan berdusta. Jangan menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Tugas kita sebagai seorang Kristen adalah hanyalah menyebarkan berita yang baik, berita yang benar untuk melindungi, untuk menyemangati, dan untuk membangun kesatuan dan persatuan dengan sama kita. Pertanyaannya sekarang, saudaraku, bagaimana supaya kita tidak menjadi penyebar berita bohong, tidak menjadi penyebar berita hoaks? Filsuf Sokrates memberi kita tips. Dia katakan bila kita menerima sebuah berita, baik itu sekarang diberi di WA grup kita, di Facebook kita, atau di media sosial yang lain, Sokrates mengatakan saring dulu. Bagaimana caranya menyaring? Ada 3 saringan, dia katakan. Pertama, bila saudara menerima berita itu, tanya dulu dirimu, apakah berita itu sebuah kebenaran? Apakah berita itu benar terjadi? Jangan terima, langsung percayai berita yang kata orang. Ninna tu ninna, hatabata madok unang baliga na binaligaho. Jangan menerima berita burung. Sekarang ini banyak dibahas orang, berita yang tidak jelas mengatakan bahwa COVID-19 ini adalah konspirasi dari kelompok antikristus dengan simbol angka 666. Dan itu membuat masyarakat menjadi bingung. Bahkan mereka menunjuk nama orang-orang terkaya di dunia yang terlibat di sana. Tidak ada bukti ilmiah, tidak ada fakta. Tanya dulu apakah itu benar. Itu saringan yang pertama. Lalu saringan yang kedua, tanya dirimu, apakah berita ini baik untuk diberitakan kepada
orang lain. Apakah berita ini baik untuk diberitakan kepada orang lain? Bila berita itu akan menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah orang lain, jangan beritakan. Lalu saringan yang ketiga, tanya dirimu, apakah berita ini berguna? Dan apakah berita ini penting untuk diberitakan kepada orang lain? Bila tidak penting, bila hanya sekedar begitu saja menghabiskan pulsa, tidak perlu disebar luaskan. Saudaraku, bila salah satu dari ketiga saringan itu tidak memenuhi syarat, jangan sebarkan. Nanti Anda menjadi penyebar berita bohong. Itu karakter yang pertama, yaitu tunjukkan dirimu sebagai murid Tuhan Yesus dengan tidak menyebarkan berita hoaks. Karakter yang kedua dikatakan di ayat 1b, ayat 2 dan ayat 3 serta ayat 6. 1, 2, 3, 6. Yaitu katakan yang benar, katakan yang jujur, terutama dalam kesaksian. Bila ada tuduhan terhadap seseorang, katakan kesaksian yang benar. Kita harus berani mengatakan hal yang sebenarnya. Katakan bila salah, yang salah itu adalah benar salah, dan katakan yang benar itu adalah benar. Jangan bersaksi dusta. Jangan takut mengatakan yang benar karena dia seorang pejabat, karena dia atasanmu, karena dia kerabatmu, atau karena dia memberikan kamu uang sogok. Ingat saudaraku, kesaksianmu terhadap orang lain itu bisa menentukan bagi nyawanya, menentukan reputasinya, menentukan kehormatannya, menentukan masa depannya, bukan hanya dia tetapi juga keturunannya. Itu karakter yang kedua. Karakter yang ketiga kita baca di ayat 6 dan ayat 9, yaitu kita harus berlaku adil, terutama kepada mereka yang lemah, orang asing, yaitu orang-orang yang bekerja pada kita. Mungkin itu supirmu, mungkin itu asisten rumah tanggamu, mungkin itu orang yang bergantung kepadamu. Lindungi mereka karena tidak ada yang bisa melindungi mereka. Perlakukanlah mereka dengan adil. Mengapa? Karena Tuhan Yesus juga sudah memperlakukan kita dengan adil, yaitu dengan membela kita di hadapan Allah. Dia menjadi pembela kita, orang-orang yang berdosa ini di hadapan Allah. Dia mau berkorban untuk menyelamatkan kita. Dia melindungi kita dari hukuman dosa. Karena itu kita harus melindungi orang lain. Bahkan kita harus turut berjuang untuk memperjuangkan hak-hak orang lain. Itu yang ketiga. Karakter yang keempat adalah di ayat 4 dan ayat 5. Dikatakan, kasihilah musuhmu dengan cara jagalah dan selamatkanlah harta bendanya, keledainya atau hartanya yang lain. Saudaraku, jangan pernah bersuka cita bila musuhmu rugi, bila musuhmu kehilangan harta, bila musuhmu mengalami kemalangan. Jangan pernah membiarkan rasa permusuhan mereka kepadamu itu menghambatmu untuk mengasihi, untuk membantu mereka. Dengan cara itulah kita mengasihi mereka, dan itulah bukti bahwa kita adalah murid Tuhan Yesus yang mau mengampuni, yang mau bahkan mengasihi orang yang memusuhi kita. Dan firman Tuhan mengatakan, sebenarnya dengan cara itu kita bagaikan menumpuk bara api di atas kepalanya. Dengan mengasihi musuh, sebenarnya kita sudah mengalahkan seorang yang memusuhi kita. Tetapi yang terutama saudaraku, dengan mengasihi mereka yang memusuhi kita, kita sudah meneladani, sudah meniru karakter Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kita, yang selalu memusuhi Dia.
Sekarang karakter yang terakhir. Dan inilah yang menjadi topik pada minggu ini, yaitu ayat 8. Jauhi perbuatan korupsi dan suap. Banyak ayat Alkitab yang melarang kita melakukan korupsi. Mengapa? Karena korupsi itu menyebabkan kerusakan di segala bidang kehidupan. Karena itulah orang Kristen harus takut. Orang Kristen harus malu melakukan korupsi, walaupun korupsi kecil-kecilan, korupsi waktu dan korupsi uang receh seperti itu. Saudaraku, korupsi itu dipicu oleh sifat egois, sifat mementingkan diri sendiri, yang berkembang karena roh ketamakan, karena roh keserakahan, karena roh kerasukan. Dan roh kerakusan itu ditimbulkan, dikendalikan oleh roh materialisme. Korupsi adalah tindakan sengaja mengambil hak orang lain, terutama hak orang-orang miskin. Itu yang kita dengar di hukum Taurat yang ke-8 tadi. Jangan mencuri. Mencuri itu mengambil hak orang lain. Karena tugas orang Kristen justru harus memberi, harus membantu, harus mengasihi, harus menambah-nambahkan apa yang ada pada orang lain, meneladani Tuhan kita Yesus Kristus yang mau mengorbankan dirinya, memberi dirinya bagi kita untuk kesejahteraan kita. Karena itu saudaraku, korupsi itu dilarang keras oleh firman Tuhan. Jangan ada satu orang pun dari orang Kristen yang melakukan tindakan korupsi. Justru kita harus malu, harus takut untuk melakukan korupsi. Hai orang-orang Kristen. Dan salah satu bentuk korupsi yang paling kenal di Indonesia, itu yang disebutkan oleh Nats ini, yaitu suap menyuap. Apa itu? Menyuap itu adalah tindakan memberikan sesuatu untuk mempengaruhi para pejabat, mempengaruhi para birokrat, agar mereka mengambil keputusan yang menguntungkan si pemberi suap itu. Dan itulah yang sangat ditentang, dilarang oleh firman Tuhan hari ini. Ayat 8 mengatakan, jangan menerima suap. Mengapa? Karena dikatakan suap itu akan membuat mata orang menjadi buta. Bukan mata yang ini, bukan mata fisiknya, bukan. Tetapi mata hati nuraninya, mata imannya akan menjadi buta. Karena orang yang menerima suap itu akan memutar balikan perkara orang-orang yang benar. Yang seharusnya benar dikatakannya menjadi salah, dan sebaliknya yang salah dia katakan menjadi benar. Suap itu merugikan kepentingan publik. Suap itu merugikan kepentingan orang banyak, tetapi hanya memperkaya seseorang saja. Baik orang yang menerima suap maupun orang yang memberi suap. Karena itulah suap dapat disamakan dengan perbuatan mencuri yang dilarang oleh hukum Taurat ke-8 tadi. Karena dengan suap itu dia mengambil keuntungan dari hak-hak orang banyak dan dari hak publik hanya untuk kepentingan dan kesenangan pribadinya saja. Karena itulah suap adalah tindakan tercela, tindakan negatif, tindakan destruktif yang sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Saudaraku, mungkin sekali COVID-19 ini adalah peringatan dari Tuhan kita terhadap kita orang-orang Kristen. Mengapa? Karena sudah banyak orang-orang yang menyebut dirinya pengikut Kristus, yang memakai KTP sebagai seorang Kristen, mungkin yang memakai salib di kalungnya, yang rajin ke gereja, tetapi terlibat dalam praktek korupsi, dalam praktek suap menyuap. Mari saudaraku, inilah kesempatan dari Tuhan untuk memperbaiki diri.
Kalau kita membaca Yesaya, di sana dikatakan Tuhan jijik menerima persembahan orang-orang Yahudi. Mengapa? Mengapa Tuhan mengatakan aku jijik dengan persembahanmu, aku jijik dengan hari rayamu, aku jijik dengan semua ibadah-ibadahmu? Mengapa? Karena apa yang mereka persembahkan ke bait suci itu adalah hasil korupsi. Hati-hati saudaraku, jangan sampai Tuhan mengatakan hal seperti itu kepada kita orang-orang Kristen yang ada di Indonesia. Tetapi seorang Kristen harus berada di garis depan, harus menjadi pionir untuk melawan korupsi, untuk melawan praktek suap. Karena kita ini adalah murid Tuhan Yesus. Dengan cara itulah kita bisa menjadi berkat bagi bangsa ini. Karena bila bangsa ini terbebas dari praktek korupsi, bila bangsa ini terbebas dari praktek suap menyuap, yakinlah masyarakat kita akan semakin sejahtera, akan semakin bahagia. Karena itu saudaraku, mari firman Tuhan hari ini mengajak kita, tunjukkanlah melalui karakter hidupmu bahwa engkau adalah umat Tuhan, bahwa engkau adalah murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.